TGB di 2016 itu sebetulnya waktu yang paling menyenangkan. Dulu tuh masih di Glastonbury ya namanya, belum jadi TGB. Jadi Glastonbury itu dapat kesempatan 2 kali main di Jakarta Bikersmith. Di kebetulan kan ada beberapa stage ya kan. Kita kebetulan dapat di main stage di panggung besar, dan kebetulan kita jadi salah satu opening band-band yang sangat ternama lah. Jakarta Bikersmith pertama kali kita ditawarin tuh ada Naif, kita jadi pembuka Naif. Yang kedua Jakarta Bikersmith yang kedua itu kita kebetulan openingnya si Shillong Seven. Terus kita juga dapat kesempatan main di Pekan Raya Jakarta di BSD itu. Nah itu juga sama, banyak band-band keren, banyak panggung yang disiapkan di sana gitu, beberapa panggung, beberapa stage gitu, ada main stage-nya juga. Nah kebetulan kita tuh salah satu band yang ngedapetin main stage lagi, dan kita tuh senangnya apa ya, kita diapit sama 2 band yang udah ternama lagi. Jadi sebelum mainnya si Samsons, kita lagi jadi openingnya. Setelah Samsons itu nanti kita ada J-Rock lagi. Jadi senang banget, maksudnya perasaan yang nggak bisa dibayangkan gitu. Karena kalau menurut gue sendiri gitu, maksudnya band baru, gila, belum ada orang yang ngerti juga tentang materi kita, tapi kita dipercayakan selalu. Lo main dengan membawakan lagu sendiri tuh salah satu kebanggaan buat kita gitu. Di 2016 kita sempat bikin video klip indie lah ya, ngerjain sendiri, bener-bener usaha sendiri tuh yang luar biasa sih ceritanya sih. Kalau bisa dibilang kayak kita kebetulan ngambil syutingnya malam tuh, kita muter Jakarta nyari tempat yang yang cocok lah, ke Bundaran HI gitu. Banyak cerita lucunya tuh kalau bikin video itu tuh. Bundaran HI kita udah nunggu lama, udah set up, udah cakep. Tukang tahu bulat lewat. Tahu bulat. Wang lagi pakai ngetem kan, jadi nggak bisa ngambil. Akhirnya lama ketahan tuh di situ tahu bulat tuh, gara-gara tahu bulat. Terus dari situ belum selesai, pindah ke Tamrin. Tamrin lagi baru-baru syuting, hujan deras, keder kan. Akhirnya buat mempetan, ntar kalau teman-teman lihat mungkin nanti di story-nya ada video if you wanna go potongannya, itu ada tuh yang kita ngumpul. Itu bukan memang settingan yang ngumpul, emang tempatnya kecil jadi kita kumpulin. Kebetulan hujan deras di situ, jadi ya seru lah gitu. Berikutnya gue, Brian sama almarhum Bembeng itu jalan lagi tuh, karena stock shootnya belum cukup kan. Akhirnya kita jalan bertiga gitu, jalan lagi, malam lagi, emang dasarnya kalong kali ya. Bahasa Semanggi tuh kita ke lantai atas tuh, rooftop kalau nggak salah ya. Jadi sosok mau ngambil di atas gitu, terus emang tahu sih bakal ditegur security gitu, tapi kita colong-colongan aja gitu. Ambil gambar terus cepetan, bener yang dikhawatirkan kejadian. Kita dipanggil security, disuruh turun, ya udah selesai, ambil pindah ke Monas, depan kedutaan Amerika. Ternyata di situ juga ring 1 mungkin ya, nggak boleh ada pengambilan gambar di situ. Akhirnya security kedutaan datang lagi. Akhirnya cuma ngobrol-ngobrol aja di situ, terus nggak lama cabut balik juga, selesai subuh juga, terus kalian ngambil time lapse buat di jalan. Kalau nanti teman-teman lihat ada time lapse di dalam mobil tuh, Brian ngambil time lapse tuh di situ. Jadi benar perjuangannya If You Wanna Go tuh seru lah, bener-bener effort banget lah, dengan ide kita, dengan equipment yang seadanya, sampai
apa dulu ya, tripod ya buat megang itu nggak ada itu, terus kita pakai apa, stand mic tuh kita pakai tuh, saking kreatifnya, entah saking nggak punya atau saking kreatifnya, pokoknya kita pakai itu yang ada aja, pokoknya kita sesuai ide yang ada di kepala aja. Akhirnya ya sampai apa namanya, handphone juga seadanya, kayak punya siapa ya, Brian iPhone berapa gitu lupa, iPhone 5 tuh. Pokoknya seadanya dah, seru. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tuh potongannya ada di video klip If You Wanna Go. Go out with every man you like, that makes you having a good time. Doing some silly things once a night and get drunk has made you going insane. Have you ever imagined that all things you've done can make mistake? Everything is over for me now, it's over, it's over. You're living in the wrong life, you're sleeping with the wrong man. If you wanna go, if you wanna go, go with him. Living in the wrong life, you make love with the wrong man. If you wanna go, if you wanna go, just let me. I want you go, want you go now. I want you go, want you go now. Living in the wrong life, you're sleeping with the wrong man. If you wanna go, if you wanna go, go with him. Living in the wrong life, you make love with the wrong man. If you wanna go, if you wanna go, just let me. I want you go, want you go now. I want you go, want you go now. You're living in the wrong life, you're sleeping with the wrong man. If you wanna go, if you wanna go, go with him. Living in the wrong life, you make love with the wrong man. If you wanna go, if you wanna go, just let me. Living in the wrong line, you're sleeping with the wrong man. If you wanna go, if you wanna go, go with him. Living in the wrong line, you make love with the wrong man. If you wanna go, if you wanna go, just let me. Nah, di pembuatan video klip If You Wanna Go ini gua bener-bener ngerepotin temen gua, namanya Mas Cakra dari IC. Waktu itu kita syuting doang, waktu itu konsep sih udah jelas, ini gini. Syuting pakai HP-nya tuh iPhone 5 sama iPhone 4 kalau nggak salah. Kita syuting, kita iniin gitu, kita sudah plot-plotin ini bagian part ini, part itu. Syutingnya juga dibantuin temen Mas Acong kalau nggak salah, itu waktu itu bantuin kita shoot di studio. Footage di jalan raya udah dapet, time lapse sudah dapet, studio sudah dapet, bla 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 sudah dapat. Kita kasihin ke Mas Cakra. Mas, lu kan jago ngedit ya, oh ini tolong lu editin lah, gimana caranya ya, pokoknya dia ceritanya kayak gini, part ngeband kayak gini. Terus ya Mas Cakra, oh iya siap, gue editin deh gitu. Setelah dieditin, iya ternyata ya lumayan juga gitu. Sama dia tuh di mix memang pintar banget sih. Akhirnya jadilah tuh video If You Wanna Go tuh ya seperti itu sih. Di tahun itu emang lagi semangatnya sih anak-anak TGB, semuanya semangat banget.
gue juga semangat banget. Sampai lagu If You Wanna Go itu akhirnya gue kirim-kirimin tuh ke berbagai radio, entah radio mana aja, pokoknya gue emailin semua. Ya rajin banget dari waktu itu, gue emailin semua. Akhirnya ada belasan radio yang mau muter tuh lagu TGB If You Wanna Go itu. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Solo, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Singaraja sampai Lombok dah. Cuman waktu itu kita tuh buta banget sama yang namanya musik digital ya. Mungkin orang-orang udah pada tahu cara masukin Spotify, blablabla. Kita belum tahu, belas buta banget itu. Buta lah pokoknya, buta banget tentang musik digital tuh, buta banget. Sampai akhirnya ya udah, lagunya diputer asik, seneng. Cuman ya habis diputar buat apa, singlenya nggak ada yang dirilis. Emang dodol ya, single nggak rilis, album kagak ada, diputar doang. Tapi ya alhamdulillah itu seneng sih. Cuman ya kurang update, gara-gara ini sih kurang update. Kita juga hampir ya mau bekerja sama dengan beberapa label dan publisher. Perjalanan itu sih yang membuat akhirnya kita tuh jadi balik lagi mempunyai kesibukan masing-masing, karena itu sih balik lagi untuk ngurus label dan publisher itu cukup memakan waktu yang sangat lama, yang akhirnya ya sudah, kita sibuk dengan masing-masing urusannya gitu, yang berujung kita akhirnya vakum sementara. Titik terakhir di Glastonbury itu adanya di situ, jadi kita vakum juga nggak tahu sampai kapan. Ya cukup sedih dan rada kecewa sebetulnya. Masuk ke tahun 2020-2021 itu tahun yang paling berat itu buat kita, karena itu pandemi 2020 ya, Maret seingat saya itu 2020 Maret itu mulai pandemi itu udah mulai ya paling berat lah buat kita. Ekonomi juga hancur-hancuran gitu, kayak sound system nggak bisa keluar, kebetulan kan nggak ada di sound system. Terus bisnis juga Brian juga kolaps kayak gitu, jadi yang benar-benar terdampak luar biasa. Mojai juga yang ngeband dengan beberapa band juga harus di-cut kan. Event juga nggak ada, kebetulan Mojai di event juga kan kolaps ya. Saya juga dapat pemotongan penghasilan kan karena harus membiayai COVID. Jadi emang bener-bener kolaps, kalau bisa dibilang semuanya kolaps. Dan lebih sedihnya lagi di tahun itu tuh kita banyak kehilangan orang-orang yang kita cintai di situ. Jadi benar-benar pukulan yang sangat berat, yang sebetulnya sih udah ada di pikiran bahwa kehidupan itu tuh, kalau gue pribadi kehidupan kita tuh pendek gitu. Dan tapi setelah dikasih pandemi itu gue berpikir bahwa kehidupan tuh pendek. Ternyata kalau ya nggak tahu ya itu rencana manusia atau settingan, tapi kalau Allah udah berkehendak ternyata semuanya bisa secepat itu gitu. Yang kita sehat segar bugar terus belum hilang banyak banget. Qadarullah, nyokap ibu gua tuh akhirnya harus pulang juga tuh. Mudah-mudahan almarhumah syahid dah dapat surga Allah Subhanahu wa taala, dan
kuburnya dijadikan taman surga biar bahagia. Harus berpulang juga di pandemi itu, kebetulan di pandemi yang cukup berat itu di Delta. Di Delta itu di sekitar bulan Juni itu. Mei, Juni, Juli itu Delta luar biasa itu, yang di dekat rumah aja itu sehari bisa pengumuman meninggal tuh 5 sampai 10 orang tuh. Dan kebetulan qadarullah, takdir Allah, akhirnya ibu juga termasuk yang dipanggil saat pandemi itu Juni, seminggu setelah ulang tahun. Nyokap itu akhirnya harus pulang. Ya jadi pukulan berat terutama buat gue gitu, kayak namanya kehilangan ibu ya berat banget, tapi akhirnya mau nggak mau seiring waktu berjalan ya emang sudah takdir, dan hal terbaik untuk itu adalah menerima takdir Allah, karena takdir Allah itu yang terbaik. Pada akhirnya bisa mulai melepaskan rasa kehilangan itu dengan terus berpikir bahwa memang takdir Allah yang terbaik, ya udah kita ikhlasin gitu sambil kita doain terus. Nggak lama, nggak nyampe situ, datang lagi pukulan berat lagi dari adiknya Brian. Ternyata kena juga, agak lama tuh di rumah sakit, kita agak ketar-ketir juga sampai butuh transfusi apa itu namanya dulu, apa itu yang membuat imun itu, plasma itu, sampai nyari plasma itu akhirnya nggak ketolong juga. Adiknya Brian ini yang Mbak Edwinda tuh akhirnya kalah juga, akhirnya harus berpulang juga ke Yang Maha Kuasa gitu. Dan kita doain juga mudah-mudahan mendapat surganya Allah, mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, dan kuburnya juga dijadikan taman surga. Mudah-mudahan jadi dihitung meninggal yang syahid, katanya kalau kena wabah termasuk yang syahid. Mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam golongan yang syahid gitu. Jadi benar-benar pukulannya tuh luar biasa. Pontang pantingnya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, cuma lewat WA Mas Brian minta tolong nggak bisa plasma segala macam, itu benar-benar kalut segala macam. Yang kita berdoa semua bareng-bareng sampai di grup-grup alumni lah segala macam, kita doakan semua. Akhirnya ya emang kalau Allah sudah berkehendak ya jadi, maka terjadilah. Ya memang mungkin itu yang terbaik, itu kembali kayak tadi nyokap, memang takdirnya harus kembali. Kaget juga karena udah lama nggak ketemu. Dapat kabar keyboardis kita Mas Bembeng ini meninggal, katanya udah sakit dulu gitu, udah sakit pas di pandemi itu, mungkin juga ya udah nggak kuat kali ya, akhirnya harus menghadap juga yang kuasa gitu. Benar-benar pukulan yang bertubi-tubi di 2020-2021 itu bener-bener kayak, kalau buat gue pribadi kayak nge-restart lagi. Lu tuh cuma segini tuh ternyata manusia gitu, nggak nyampe apa yang lu sombongin gitu, bahwa seketika itu bisa juga semua diambil gitu. Itu orang-orang yang tercinta, bisa aja satu saat itu lu yang dipanggil, cuma belum, mungkin itu buat pelajaran gitu buat lu. Jadi untuk berubah yang lebih baik Allah masih kasih waktu, jadi akhirnya diambil pelajaran untuk mungkin manusia-manusia pilihan yang sudah siap untuk menghadap Yang Maha Kuasa gitu, dipanggil duluan. Jadi ya cukup berat lah di tahun 2 tahun itu, sampai mulai melandai dan kehidupan mulai jalan lagi. Benar-benar berat banget buat kita semua. Cerita kilas balik, sedikit flashback ke momen dimana awal TGB kembali lagi ya, atau reuni lah mungkin bisa dibilang.
Jadi awal tuh Ramadan itu buka puasa ya nggak salah. Nah kita nih janjian ketemuan, akhirnya kita ketemu di salah satu tempat di Cijantung tuh. Ya udah sambil buka puasa bersama, ngobrol lah bagaimana kelanjutan TGB. Seru tuh waktu itu tuh kita ngobrol selama buka puasa. Akhirnya ketemulah satu keputusan kita mau lanjut lagi. Dari situ kemudian sempat belum realisasi itu agak lama, lupa kurang lebih berapa bulan, sampai pada akhirnya tuh gue ketemu Buluk vokal, gue lagi di bengkel kaki mobil, terus dia nyamperin gue, kebetulan dekat sekolah dia tuh bengkel kaki mobilnya. Bul, gue di sini, lu kesini deh. Oke, datang lah dia. Ngobrol soal pertinjangan duniawi tuh mobil. Akhirnya terus omongan sama dia, nih gimana deal TGB? Jadi Bul, terus gimana realisasinya? Oh yaudah, nanti kita ke tempat Brian aja untuk lebih mastiin lagi gitu kan. Akhirnya janjian lah waktu itu, akhirnya bisa lah ke rumahnya Brian tuh. Kan gua waktu itu kita bertiga sama satu ditemenin sama satu tim kita lah. Ngobrol serius. Tetap konsep di awalnya adalah kita pakai lagu-lagu lama tuh. Jadi lagu-lagu lama pengen kita kita rearrangement atau mungkin lagu-lagu lain yang ada. Lagunya ini banyak banget tuh soalnya kan. Oke, ketemu lah di situ. Nah, sering berjalan waktu, ketika udah mulai kita sering kumpul di studio, Brian rupanya nih nggak mau nih. Ini lagu yang lama tuh, jangan deh, kalau bisa kita bikin lagu sendiri gitu kan, yang baru. Aduh, waktu itu mikir deh, PR juga ya, lagu baru itu kan nggak pikiran kita waktu itu nggak segampang itu kan membuat lagu baru. Ternyata Brian nih cukup produktif dan Brian juga membuat lagu-lagu baru. Dan dimana ceritanya kata dia, wah gue nggak mau kalah deh sama materi-materi gue yang lama, lagu yang baru nih mungkin lebih jos lah, yakin gitu lah. Akhirnya ya udah kita workshop, jamming dengan alsadanya, dan studio juga waktu itu juga sempat dibongkar kan. Wah, studio gue nggak karuan, bongkar yang tadinya gede jadi kecil lah, sekarang jadi lebih tiny lah, lebih tight lah. Kayak gitu, akhirnya udah jamming seru-seru, udah lagunya kayak nama-nama. Singkat cerita akhirnya itulah lagu yang terakhir kita rilis gitu lah, itu kurang lebih kayak gitu sih secara kelas baliknya TGB Jalan Lagi.